Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nisa Fatul Faizah, NIM T 20197146. Di sini saya membuat video untuk ujian akhir semester saya, untuk tugas ujian akhir semester saya di pelajaran fikih ini. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan fikih. Nah, saya akan membahas ada tiga poin yang akan saya bahas. Yang pertama tentang definisi fikih, periodisasi perkembangan fikih, dan juga mazhab-mazhab dalam fikih. Langsung saja di definisi fikih. Dilihat dari sudut bahasa, fikih berasal dari kata fuqaha yang berarti memahami dan mengerti. Sedangkan menurut istilah syar'i, ilmu yang berbicara mengenai hukum-hukum syar'i amali yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang Lalu periodisasi perkembangan fikih dibagi menjadi 5, yaitu tentang periode fikih pada masa Nabi Muhammad SAW, periode fikih pada masa sahabat, perkembangan fikih pada masa tabi'in, perkembangan fikih pada masa tahrij, tahzir dalam mazhab fikih. Lalu, pada periode fikih pada masa Nabi Muhammad SAW, periode ini dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul sampai beliau wafat. Periode ini sangat singkat, hanya sekitar 22 tahun beberapa bulan, akan tetapi pengaruh pada periode ini sangat besar terhadap perkembangan ilmu fikih. Masa Rasulullah inilah yang mewariskan sejumlah ilmu-ilmu fikih. Masa Rasulullah inilah yang mewariskan sejumlah nas-nas yang hukum baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang berupa prinsip-prinsip hukum baik yang bersurat dalam dalil-dalil quli maupun yang tersirat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Periode ini disebut Abdu Insya dan Takwin. Periode Rasulullah dibagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan Madinah. Adapun sumber hukum pada masa Rasulullah yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Lalu adalah periode fikih pada masa sahabat. Periode ini dimulai pada tahun 11 Hijriah dan berakhir pada abad pertama Hijriah. Dinamakan masa sahabat karena tahri dipegang oleh sahabat Rasul. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah kepada masa Rasulullah tidak lagi mendampingi umat Islam. Meninggalnya Rasulullah memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas kekhalifahan. Ada 3 keistimewaan pada masa sahabat. Yang pertama, kodifikasi ayat-ayat Al-Quran serta menyertakan yang dimaksud untuk mempersatukan umat Islam dalam satu wajah tentang bacaan Al-Quran agar tidak ada perbedaan yang berakibat perpecahan. Yang kedua, pertumbuhan tasyri' dengan ra'yu sebagai motivasi besar terhadap para fuqaha untuk menggunakan rasio sebagai sumber ketiga yaitu qiyas. Dan yang ketiga yaitu peraturan peradilan. Lalu perkembangan fikih pada masa tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Patut dicatat bahwa para sahabat ketika Islam menyebar turut pula menyebar ke berbagai daerah seperti Ibnu Mas'ud, ada di Irak, Umayyah, ada di Syam, Ibnu Abbas di Makkah, Umar bin Khattab, Aisyah dan Ibnu Umar, dan selain sebagainya. Metode tabi'in mengenal hukum. Yang pertama metode mutakallimin, yang kedua metode muqaha. Keistimewaan perkembangan fikih masa tabi'in yang pertama yaitu fikih sudah sampai pada titik sempurna pada masa ini. Dan yang kedua, pada masa ini muncul ulama-ulama besar, fuqaha, dan ahli ilmu yang lain. Dan yang ketiga, mazhab fikih pada masa ini sudah berkembang dan yang paling masyhur adalah 4 mazhab. Nah, perkembangan fikih pada masa tahrij dan tahjih dalam mazhab fikih. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7.
Hijriyah. Yang dimaksud dengan tahrir, tahrij, dan tahjir adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, menjelaskan, dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad di kalangan ulama fikih. Ulama fikih lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab mereka masing-masing, sehingga mustahil tidak ada lagi. Sekalipun ada ulama fikih yang berijtihad, maka ijtihadnya tidak lepas dari prinsip mazhab yang mereka anut. Artinya, ulama fikih tersebut hanya berstatus sebagai muridnya. Lalu, perkembangan fikih pada masa sekarang ini, setelah mengalami kelesuhan, kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran Islam bangkit kembali. Ini terjadi pada abad ke-19. Kebangkitan kembali pemikiran Islam timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid tersebut yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gerakan ini sering disebut gerakan modernis atau gerakan salaf yang ingin kembali pada kemurnian ajaran Islam di zaman salaf, generasi awal dahulu. Gerakan ini merupakan aliran dalam Islam yang pola pikir sesuai dengan perkembangan modern. Modernisme Islam adalah gerakan yang mengadaptasi ajaran Islam kepada pemikiran dan di kelembagaan modern. Modernis dalam bahasa Arab sering diasosiasikan dengan ijtihad tajdid yang diartikan pembaruan. Tokohnya disebut mujtahid, berarti pembaru. Mazhab-mazhab dalam fikih ada 4. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dalam Imam Hanafi, mazhab Hanafi atau Hanafi didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang lebih terkenal dengan nama Abu Hanifah. Di Imam Maliki, mazhab Maliki atau Maliki mazhab yang didirikan oleh Malik bin Anas atau biasa dikenal dengan nama Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i didirikan oleh Abu Abdul Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu dan Imam Hambali didirikan oleh Imam bin Muhammad bin Hambal atau dikenal dengan Imam Hambali. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.